keranda di depan teras rumah. Petaka Part 2. Di pagi harinya, Farah dan Angga tengah menikmati sarapan pagi. Ingat, kalau ada apa-apa langsung kabari ya. Atau lebih baik hari ini sekalian kamu nginep di rumah ibu. Farah menggeleng. Sudah, nanti telat kamu. Lagian kan juga udah gak ada kejadian yang aneh-aneh, kata Farah. Ya sudah, terserah kamu aja deh Farah, kata Angga. Lantas ia segera beranjak dari tempat duduk. Farah yang melihat Angga berdiri segera mengikuti suaminya. Ingat, jangan ngebut. Kalau lelah istirahat ya, kata Farah saat sudah sampai di ambang pintu. Iya bawel, ucap Angga. Farah tersenyum dan segera mencium punggung tangan Angga. Ada rasa aneh di dalam batinnya. Baru kali pertama ia merasa enggan ditinggal oleh suaminya. Kini, selama 3 hari ke depan, dia harus sendirian di rumah. Sejenak, ingin rasanya Farah ikut dengan Angga, namun ia tepis pikiran itu. Dia harus memahami kalau suaminya pergi bukan untuk bersenang-senang. Terlebih, dia juga bukan wanita yang suka merajuk untuk selalu bersama pasangannya. Setelah kepergian Angga, Farah tidak langsung masuk ke dalam rumah. Dia justru malah duduk di kursi teras mengamati rintik hujan yang masih turun walau tidak begitu deras. Sesekali Farah menghela nafas panjang. Meskipun selalu bilang kepada Angga bahwa dia sudah tidak memikirkan kejadian beberapa hari yang lalu, namun itu semua hanya kebohongannya. Nyatanya, ingatan itu masih terus muncul di kepala. Entah kenapa, Farah merasa bahwa itu semua ada kaitannya dengan dirinya. Cukup lama Farah termenung, hingga tiba-tiba terdengar suara guntur yang menggelegar hingga membuatnya tersentak kaget. Buru-buru dia beranjak, berniat untuk segera masuk ke dalam rumah. Namun ketika menoleh ke arah jendela kamarnya, dahinya berkerut. Ya, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Bunga kantil? Tanya Farah kebingungan. Tepat di bawah jendela kamarnya, Farah melihat ada bunga kantil yang bertebaran. Rasa heran muncul di dalam batinnya. Bagaimana bisa ada bunga kantil di sini, sedangkan di sekitar rumahnya tidak ada sama sekali pohon kantil? Farah bangkit, mengedarkan pandangannya, mencoba mencari tahu siapa gerangan yang menaruh bunga kantil itu. Namun percuma saja. Pikirnya pasti orang itu sudah pergi saat sebelum Angga berangkat tadi. Seketika di kepala Farah terlintas satu sosok wanita yang menampakkan dirinya beberapa malam lalu. Batinnya mulai terlihat tidak nyaman. Kenapa pula dia harus menemukan hal-hal semacam ini di saat Angga tidak ada di rumah? Bergidik dengan apa yang ia bayangkan, buru-buru Farah mengambil sapu. Ia segera mengumpulkan bunga tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, Farah kembali masuk ke dalam rumah. Karena tidak ada sesuatu yang dikerjakan, ia kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ada apa sebenarnya? Tanya Farah kepada dirinya sendiri. Di dalam kepalanya saat ini terus berkecamuk memikirkan perihal bunga kantil yang akhir-akhir ini ia temukan. Merasa tidak menemukan jawaban, Farah segera mengambil ponsel miliknya. Segera ia hubungi salah satu orang yang selama ini bisa ia percaya selain suaminya. Halo, kenapa Far? Ucap Ayu dari seberang sana. Lagi sibuk gak? Jalan yuk, ada yang pengen aku ceritain nih, ucap Farah. Emangnya boleh sama suami kamu? Lagi kemana tuh orang? Kata Ayu sedikit sewot. Farah mengerutkan dahinya saat mendengar nada kalimat sahabatnya itu. Lagi dinas di luar kota.
Nanti aku kabarin ya tempatnya, kata Farah tanpa menunggu persetujuan dari Ayu. Setelah itu, Farah bersiap-siap untuk pergi. Sudah cukup lama ia tidak keluar rumah. Mungkin sesekali menghirup udara segar bisa membuat pikirannya menjadi lebih jernih. Serius kamu, Far? Tanya Ayu saat Farah sudah selesai menceritakan apa yang dilaluinya beberapa hari terakhir ini. Saat ini, Farah dan Ayu tengah duduk di salah satu kafe pinggiran kota. Sengaja, ia memilih kafe tersebut agar tidak terlalu bising. Apain juga aku bohong? Lagian ada yang aneh. Siapa juga sih yang niat naruh bunga kantil di depan rumahku? Tanya Farah menerawang. Entahlah, aku juga gak paham sama hal-hal yang baunya mistis. Tapi bener ada yang aneh, kata Ayu menerawang jauh. Setelah itu keduanya terdiam, terbenam dalam pikirannya masing-masing. Farah pun juga sama. Dia tidak pernah punya pengalaman apapun dengan hal yang berbau mistis. Namun entah kenapa, seolah mimpi dan kejadian yang dilaluinya merupakan sebuah pertanda untuknya. Farah, panggil Ayu sambil menepuk lengannya. Kenapa? Kata Farah tidak jelas. Ayu menggeleng. Namun tatapannya tidak menuju ke arah Farah. Justru ia seperti sedang mencari-cari sesuatu. Nyari apaan? Kata Farah keheranan, ikut menolehkan kepalanya ke belakang. Enggak, kirain tadi teman lama. Tadi suami kamu pergi kemana deh? Tanya Ayu penasaran. Dinas luar kota 3 hari. Di rumah sendiri deh, kata Farah tersenyum kecut. Kamu udah izin sama enggak kalau mau pergi ke tempat ini? Tanya Ayu lagi. Farah menggeleng. Ia memang tidak memberitahu suaminya soal kepergiannya. Dia yakin saat ini Angga juga sedang fokus menyetir. Ayu hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Apa sih? Angga juga gak bakalan marah kalau aku pergi sama kamu kan? Kata Farah. Nanti malam aku tidur di rumah kamu ya, Far. Kasian juga kalau sendirian di rumah, kata Ayu. Farah langsung tersenyum bahagia. Sejujurnya, ia juga berharap malam ini ada yang menemaninya di rumah. Dia masih trauma jika harus bertemu dengan sosok wanita mengerikan itu lagi. Makasih Ayu, kata Farah. Selepas dari kafe, mereka berdua akhirnya pulang ke rumah Farah. Tidak ada perbincangan serius, justru malah Farah sendiri yang sibuk dengan ponselnya. Far, tanya Ayu saat mereka sudah di dalam mobil. Iya, tanya Farah. Kamu gak punya rencana buat pergi ke orang pintar? Tanya Ayu. Mendengar itu, Farah menengokkan kepalanya ke arah Ayu yang sedang fokus menyetir. Orang pintar? Dukun maksud kamu? Tanya Farah. Ya semacam itulah. Siapa tahu itu memang gangguan gaib, bukan cuma setan yang lewat doang, ujar Ayu. Farah termenung. Apa iya ia perlu pergi ke orang pintar? Toh selama ini dia sama sekali tidak percaya dengan yang namanya dukun. Far, udah sampai. Biasa ngelamun deh kamu, sambet baru tau rasa lo, kata Ayu sedikit jengkel. Tersadar, Farah langsung keluar mobil buru-buru. Ia membuka gerbang rumahnya agar mobil Ayu bisa masuk ke dalam garasi. Ayu yang masih berada di dalam mobil sejenak melihat rumah Farah. Dia pikir memang ada sesuatu yang berbeda dengan rumah sahabatnya itu. Aneh, beberapa minggu lalu rumah ini kelihatan normal. Kenapa sekarang beda ya? Gumam Ayu sambil bergidik ngeri. Setelah melihat Farah sudah berhasil mendorong pagar besi, Ayu langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi rumah. Far, tungguin deh, ucap Ayu saat melihat temannya itu sudah hampir masuk ke dalam rumah. Farah yang mendengar teriakan temannya itu langsung berhenti dan menengok ke arah garasi rumah. Kenapa? Tanya Farah heran. Enggak, rumah kamu kelihatan serem deh, kata Ayu bergidik. Farah mendengus. Tanpa menjawab, dia langsung masuk ke dalam rumah. Percuma saja kalau temannya itu menginap di sini, tapi belum masuk ke dalam rumah saja sudah ketakutan. Far,
Ih, malah ditinggal, ucap Ayu setengah berlari menyusul Farah. Kamu mau nemenin aku malah ketakutan dulu. Aneh, kata Farah jengah. Ya bukannya takut, tapi rumah kamu itu rasanya kok serem aja ya. Padahal ini masih siang. Gimana kalau malam? Kata Ayu sambil duduk di sofa ruang tamu. Serem gimana sih? Tanya Farah yang memang tidak merasakan perbedaan suasana di rumahnya. Ya nggak tahu, cuma kerasa serem aja, ucap Ayu sambil menaikkan kedua baunya. Ya udah, aku siapin kamar tamu dulu. Kalau mau bikin minum, bikin sendiri ya, ucap Farah yang langsung pergi ke arah kamarnya. Tuan rumah nggak mau direpotin, malah tamunya disuruh bikin minuman sendiri. Dasar stres, gumam Ayu. Malam kembali datang. Setelah seharian mereka melakukan berbagai aktivitas tidak produktif seperti menonton film, memasak berbagai jenis makanan, akhirnya keduanya pun kelelahan dan memutuskan untuk segera tidur. Farah berada di dalam kamarnya, sedangkan Ayu di kamar tamu. Farah yang sejak tadi sudah begitu mengantuk, mencoba untuk memejamkan matanya. Berulang kali, dia membolak-balikan badan mencari posisi yang nyaman. Sayangnya semua itu tidak berguna. Matanya tetap tidak mau terpejam. Astaga, ucap Farah jengkel padahal badannya sudah ingin sekali beristirahat, tetapi justru otaknya tak mau diajak bekerja sama. Farah segera bangkit. Percuma saja ia memaksa untuk tidur. Dilirik ke jam, sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kemudian dia menatap ke arah jendela. Ia sedikit bergidik saat melihat keremangan di luar, ditambah udara yang begitu dingin. Hujan sedari tadi juga tak kunjung reda. Tiba-tiba saja Farah merasa rindu dengan Angga. Ia segera meraih ponsel yang ada di atas nakas, berniat untuk menghubungi suaminya. Namun Farah menggeleng. Dia tidak boleh kekanak-kanakan, toh mungkin saja saat ini Angga juga sudah tertidur. Merasa tidak ada yang harus dilakukan, Farah bangkit dari tempat tidur, berniat untuk membuat teh hangat. Mungkin dengan begitu ia bisa membuat kantuknya kembali datang. Farah membuka pintu. Ada sedikit kekhawatiran dalam dirinya. Teringat terakhir kali saat ia membuka pintu kamarnya di malam hari, dia mendapati sesuatu yang tidak mengenakan. Namun kali ini suasana sedikit berbeda. Semua lampu masih menyala, bahkan Farah juga mendengar obrolan dari arah kamar yang dipakai oleh Ayu. Merasa lega, Farah kembali berjalan. Dia tidak begitu peduli dengan siapa Ayu sedang berinteraksi. Jomblo memang kadang bisa melakukan apapun yang mereka suka tanpa harus memikirkan pasangannya. Suara benturan antara sendok dan gelas terdengar memecahkan keheningan. Farah tengah mengaduk teh dan gula agar mereka bercampur menjadi satu. Farah, terdengar suara dari arah belakangnya. Farah langsung menoleh. Ya, kena. Jawaban Farah terhenti, dahinya berkerut, matanya mencoba memandang sekitaran. Tidak ada siapapun di ruangan itu. Yuk, udah deh, jangan bercanda dong, kata Farah jengah. Namun, tidak ada sahutan sama sekali. Farah mengedarkan pandangan, bahkan ia melongok ke bawah meja, namun tidak ada siapapun di sana. Salah dengar mungkin, pikir Farah. Kembali ia menoleh ke arah cangkir tehnya. Setelah selesai mengaduk, Farah berniat untuk kembali ke kamar, namun baru beberapa langkah tubuhnya kembali terhenti. Lampu yang menerangi dapur tiba-tiba saja berkedip. Farah mendongak. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Bulu kuduknya tiba-tiba saja berdiri kuat. Tidak mau berlama-lama di ruangan itu. Buru-buru ia kembali melangkah hingga saat sampai di ruang tengah. Matanya menangkap sesuatu, ingatan, di mana dia melihat sosok wanita itu kembali hadir jelas dari redupnya lampu teras.
Farah kembali melihat sosok wanita yang berdiri di tempat yang sama beberapa malam yang lalu. Siluet seorang berambut panjang dengan kepala menunduk, tubuh Farah membeku. Ingin ia berteriak memanggil Ayu, tapi seketika lidahnya keluh, sosok bayangan wanita itu terus berdiri. Seolah sedang menantangnya, Farah menggelengkan kepala, mencoba menjernihkan pikirannya. Siapa tahu apa yang dia lihat hanyalah bias cahaya. Tetapi seberapa sering dia menggeleng, sosok itu masih terlihat jelas di matanya. "Yuk, ayo," panggil Farah tanpa memalingkan pandangannya. Dia yakin, sangat yakin jika temannya itu belum tidur. Tapi entah kenapa, karena suara hujan yang begitu deras atau memang Ayu tidak mendengar panggilan Farah, wanita itu tidak menunjukkan akan keluar kamar. Rasa penasaran Farah muncul kuat di hatinya. Dia hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk memutuskan. Takut jika sosok itu kembali menghilang tanpa mengalihkan pandangannya, Farah segera menaruh gelas di bufet dan berjalan menuju ruang tamu. Dari kejauhan, Farah masih bisa melihat sosok itu berdiri mematung. Langkahnya semakin dipercepat hingga saat sampai di depan gorden, dia langsung menyibaknya dengan cepat. Serat! Namun, bukannya melihat rupa sosok wanita, justru ketakutan Farah semakin menjadi. Tubuhnya kembali mematung, matanya membulat sempurna saat melihat teras depan rumahnya. Ingin sekali Farah melepaskan kain gorden yang ia pegang dan segera melangkah mundur kembali ke kamarnya. Tetapi seperti ada sesuatu yang menahannya untuk terus melihat ke depan. Kini di depannya hanya terhalang sebuah kaca jendela. Farah melihat keranda hijau tengah diletakkan di teras rumahnya. Tangan Farah menggenggam kuat. Hatinya benar-benar ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat. Masih melihat ke arah luar tanpa berkedip. Kini Farah memperhatikan kalau pohon-pohon yang ada di taman di depan rumahnya bergerak dengan hebat. Tanpa Farah duga, kain keranda itu tersibak dengan cepat, seperti ada orang yang menarik dengan keras. Kini dengan jelas dia bisa melihat sosok putih tengah berbaring di dalam keranda itu. Farah tersentak, air matanya keluar tanpa ada isakan. Dia benar-benar ketakutan sampai tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Kemudian guntur kembali menggelegar. Cahaya kilat menyinari sosok pocong yang masih terbaring di dalam keranda. Hingga dengan gerakan perlahan, kepala pocong itu bergerak pelan, menoleh ke arahnya dengan senyum yang mengerikan. "Astagfirullah, astagfirullah," ucap Farah berulang kali saat mendapati apa yang dia lihat begitu mengerikan. Sosok pocong itu ternyata adalah dirinya sendiri, dengan kapas yang masih menempel di mata dan lubang hidungnya. "Tok tok tok, yuk, ayo," panggil Farah sambil mengetuk pintu kamar dengan cepat dan keras. Pintu terbuka. Segera Farah menghambur ke dalam kamar. Ingin sekali dia mencari perlindungan dari temannya itu, tapi belum sempat menceritakan apa yang ia lihat, Farah melihat Ayu berjalan memungkunginya dan segera duduk di kursi meja rias. Dengan gerakan pelan, ia menyisir rambutnya yang panjang. "Yuk, ayo," panggil Farah panik. Farah tidak berani melangkah dari tempatnya berdiri. Dia merasa ada yang aneh dengan kelakuan Ayu. "Kenapa?" jawab Ayu datar. Seketika Farah menghela nafas. Dia pikir tadi sosok Ayu adalah dedemit yang tadi berdiri di teras rumahnya. Namun saat mendengar jawaban temannya itu, seketika Farah mengerang lega. "Kok malam ini tidur di sini?" ucap Farah masih dengan suara tertekan. Sesekali dia melihat ke arah pintu kamar. Dia tidak berani menceritakan apa yang barusan dia lihat. Khawatir malah justru membuat sahabatnya itu menjadi ketakutan. "Kenapa, Far?" tanya Ayu
masih dengan posisi menyisir rambut menghadap ke arah cermin. Nggak, nggak apa-apa. Udah lama kan kita nggak tidur bareng. Terakhir pas sebelum aku nikah kan, kata Farah sebisa mungkin membuat nada bicaranya biasa. Ayu terlihat mengangguk. Farah sebenarnya merasa aneh dengan kelakuan temannya itu. Selama ia mengenal Ayu, belum pernah dia melihat wanita itu menyisir rambutnya tengah malam seperti ini. Pada awalnya, Farah ingin menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Ayu, namun karena rasa takut yang masih berkecamuk di dalam batinnya, dia lebih memilih untuk diam dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Terdengar suara gerakan. Farah tahu itu adalah Ayu. Kemudian, derit kasur yang melesak di sisi lain. Temannya itu sepertinya sedang naik ke atas tempat tidur. "Yuk, besok kamu tidur sini lagi ya, sampai Angga pulang dari dinasnya," kata Farah dengan posisi memunggungi Ayu. Tidak ada jawaban. Justru sekarang Farah merasa jika ada sesuatu yang dingin menyentuh kepalanya. Pelan, gerakan itu turun dan kembali naik menyentuh ujung kepalanya. Kening Farah berkerut. Tumben Ayu membelai kepalanya. Merasa ada yang aneh, Farah berniat untuk membalikan badannya. Hingga saat melihat ke arah Ayu, tubuh Farah kembali membatu tepat di hadapannya. Sosok wanita yang muncul di kolong tempat tidurnya beberapa malam yang lalu tengah tersenyum datar menatap ke arahnya. "Iya Far, bukan cuma malam ini, tapi sampai kapanpun aku akan tetap di tempat ini," katanya sambil tersenyum. Tersadar, Farah menjerit sejadi-jadinya. Ia langsung beranjak dan berlari ke arah pintu. Tangisnya pecah. Entah kesalahan apa yang ia perbuat sampai sosok setan itu selalu saja menghantui-nya. Berulang kali Farah mencoba membuka pintu kamar, tapi pintu itu bergeming. Dia tidak berani melihat ke belakang. Kini dia mendengar sosok itu terus tertawa cekikikan. "Mas Angga, tolong mas, tolong," ucap Farah dalam keputusasaan. Ceklek. Tiba-tiba saja pintu itu berhasil dibuka. Segera Farah menghambur keluar, namun belum lagi dia bisa melangkah menuju kamarnya, tubuhnya kembali mematung tepat di hadapannya. Di ruang tamu rumahnya ada 5 atau 6 pocong tengah berdiri melihat ke arahnya. Wajah mereka benar-benar buruk, dengan mata yang hampir keluar dan belatung yang bergerak-gerak di sekitar wajah yang sudah membusuki taman. Farah kembali menjerit. Tubuhnya merosot ke lantai, tangannya ia taruh di wajahnya, tidak menyangka kalau dia akan mengalami hal mengerikan seperti ini. Farah, bangun. Farah, bangun," kata Ayu sambil menggoyang-goyangkan tubuh Farah dengan keras. Farah tersentak melihat sosok yang ada di depannya. Dia langsung memejamkan mata dan menjerit keras sekali. "Farah, sadar dong, ini aku Ayu," ucap Ayu sambil menggoncang-goncangkan tubuh Farah sedikit lebih keras. Farah yang mengenali suara Ayu perlahan membuka matanya. Jelas, sekarang ia melihat wajah Ayu tengah menggunakan masker berwarna putih. "Gila kamu, ngapain sih pakai masker malam-malam?" kata Farah jengkel. "Ih, kamu yang gila, tengah malam teriak-teriak. Untung aku belum tidur," timpal Ayu tak mau kalah. "Mimpi buruk ya?" tanya Ayu saat Farah mencoba menyandarkan punggungnya dan memejamkan mata. Farah mengangguk. Tanpa membuka mata, dia merasakan pergerakan di depannya. Entah apa yang sedang dilakukan oleh Ayu. "Minum dulu nih," kata Ayu. Farah membuka mata, menerima gelas berisikan air putih dan segera meminumnya sampai habis. Tidak menyangka kalau mimpi barusan membuat badannya terasa begitu lemas. "Mimpi hantu lagi ya?" tanya Ayu saat setelah menerima gelas dari Farah. Farah mengangguk, namun ia masih enggan untuk menceritakan detail mimpi yang barusan ia alami. "Ya udah,
Mendingan kamu tidur di kamar bareng aku aja yuk, kata Ayu sambil beranjak. Farah mengangguk. Loh, mau kemana? Katanya tidur bareng, kata Farah heran saat melihat Ayu justru melangkah mendekati pintu. Jangan di kamarmu, tidur di kamar yang aku tempatin aja, ucap Ayu. Farah sedikit heran. Memangnya kenapa kalau Ayu tidur di kamarnya, toh saat ini Angga juga sedang tidak berada di rumah. Udah ayo malah bengong. Buruan ah, kata Ayu dari depan pintu kamar bergegas. Farah segera beranjak mengikuti Ayu untuk pindah ke kamar tamu. Namun saat ia hendak berjalan, indera penciumannya menangkap sesuatu. Bunga kantil, ucap Farah kebingungan. Hah, serius Far? Tanya Ayu yang keempat kalinya saat ini mereka berdua tengah berada di dapur. Ayu sedari tadi duduk di depan meja dengan secangkir kopi di hadapannya, sedangkan Farah tengah berkutat di depan kompor sambil menceritakan mimpinya semalam. Sekali lagi ngomong serius, aku minyakin nih muka kamu, kata Farah jengkel sambil mengacungkan spatulanya ke arah temannya itu. Ayu nyengir tidak berdosa. Dia tidak menyangka kalau mimpi yang dilalui sahabatnya itu benar-benar ekstrim. Apalagi sudah beberapa kali Farah melihat sosok wanita itu. Aneh banget deh Far, kata Ayu penasaran. Aneh kenapa? Tanya Farah saat ia sudah duduk di depan Ayu. Ya aneh, siapa ya sebenarnya wanita itu ya? Kalau cuma sekali mungkin emang itu bunga tidur. Tapi bukannya sebelumnya dia juga nampakin wujudnya secara langsung ya? Tanya Ayu. Farah mengangguk. Dan anehnya, setelah kejadian itu, aku sama Angga tuh rencananya melakukan pengajian. Tapi justru selama beberapa hari, dia gak pernah nampakin wujudnya lagi. Ucap Farah sedikit menyesal. Kenapa ia tidak menuruti omongan suaminya? Belum sempat Ayu menjawab ucapan Farah, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Dengan sigap, wanita itu langsung mengambil ponselnya dan berjalan menjauh dari Farah. Farah tidak masalah. Mungkin saja memang ada panggilan yang tidak harus diketahui olehnya. Farah pun akhirnya mengambil juga ponsel miliknya. Terakhir kali dia berkomunikasi dengan Angga adalah kemarin malam sebelum tidur. Ingin rasanya ia menghubungi suaminya, menceritakan tentang mimpi yang ia lalui semalam. Tetapi Farah takut kalau nanti malah justru membuat Angga kepikiran dan tidak fokus dengan kerjaannya. Setelah beberapa waktu diam dan memperhatikan layar ponselnya, Farah mendengar langkah kaki mendekat. Far, kalau aku tinggal dulu gimana? Nanti aku tidur di sini lagi deh. Ini ada kerjaan nih yang mesti aku selesaikan, kata Ayu dengan wajah buru-buru. Farah mengangguk. Dia paham tidak mungkin menahan sahabatnya itu untuk terus berada di sisinya. Toh saat ini masih siang, jadi kemungkinan untuk bertemu dengan hal mistis juga kecil. Santai aja kali yuk. Yaudah buruan, kasihan nanti pekerjaanmu nunggu lagi, kata Farah tersenyum. Buru-buru Ayu berjalan ke kamar, mengambil tasnya. Farah yang melihat itu langsung berdiri dan berjalan ke arah depan rumahnya. Kalau ada apa-apa langsung kabarin, jangan sungkan, ucap Ayu saat berada di teras depan rumah. Iya, nanti aku kabarin kalau memang ada yang penting, kata Farah. Ayu tersenyum dan langsung melangkah menuju garasi. Namun Farah kembali merasa ada yang aneh. Sepintas dia seperti mencium aroma yang sangat dikenali. Bunga kantil, ucap Farah lirih. Dindin. Farah tersadar dan langsung melambaikan tangannya ke arah Ayu sampai mobil temannya itu tidak terlihat. Barulah dia kembali masuk ke dalam rumah. Keluh Farah sambil menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Farah terlihat memandang ke atas langit-langit. Kepalanya terasa begitu berat, memikirkan semua kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Apa yang sebenarnya sudah ia perbuat sampai mendapatkan gangguan gaib seperti ini? Lama-kelamaan,
Farah bosan sendiri. Segera ia menyambar ponsel miliknya, namun ia sedikit kecewa karena Angga tidak memberi kabar sama sekali. Farah segera mencoba menghubungi suaminya, nihil. Beberapa kali ia melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat, Angga tak kunjung menjawab. Jengah, ia melemparkan ponsel miliknya ke sembarang arah. Bosan, ucap Farah tak pada siapa. Farah terkesiap, matanya langsung terbuka sejedak. Dia melihat ke sekitar kamar tidurnya. Jelas sekali dia mendengar ada suara wanita terkikik. Siapa? Kata Farah lantang. Tidak ada sautan. Semua terlihat tenang dan sunyi. Kemudian Farah beranjak. Dia keluar kamar. Takut jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Aneh, kata Farah saat mendapati pintu rumah dan jendela dalam keadaan tertutup. Farah menghela nafas. Dia berpikir mungkin suara tadi hanya imajinasinya saja. Dia tidak percaya kalau hantu bisa keluar di waktu siang hari. Tidak mau memikirkan hal-hal yang aneh, Farah segera berjalan kembali ke kamar berniat untuk tidur siang. Lalu saat dia sudah di dalam kamar dan hendak menutup pintu, seketika jantungnya terlonjak hebat. Tepat di hadapannya Farah melihat secara nyata ada sosok perempuan tengah duduk di pinggiran ranjangnya. Ia tidak berani mendekat. Dari jarak beberapa meter dia melihat sosok wanita itu tengah duduk dengan posisi badan memunggunginya. Kepalanya menduduk dengan rambut basah menjuntai ke bawah. Siapa kamu? Ucap Farah sambil melirik ke arah jendela. Benar saja, dia menduga wanita itu masuk ke kamarnya melalui jendela yang terbuka. Farah masih tidak percaya jika ada dedemit yang bisa menampakkan wujudnya di siang hari. Wanita itu tidak menjawab. Dia terus saja menunduk sambil bersenandung lirih. Farah yang mendengar hal itu hanya bisa menelan ludah. Dia berusaha untuk membuka pintu kamarnya, berjaga-jaga jika sosok itu tiba-tiba saja menyerang. Siapa kamu? Tanya Farah sekali lagi. Namun tetap saja wanita itu tidak membalas. Justru malah suara senandungnya makin terdengar jelas di telinga Farah. Bulu kuduk Farah berdiri kuat. Nafasnya juga terlihat memburu. Entah apa yang terjadi. Suasana kamar terasa begitu mencekam. Tidak mau terjadi apa-apa dengannya, Farah berusaha untuk membuka pintu kamar. Tangannya sudah menyentuh handle pintu. Baru saja Farah ingin menarik daun pintu kamarnya, tiba-tiba saja sosok itu bergerak amat pelan. Farah yang melihat itu tiba-tiba saja terpaku, seolah sendi-sendi di tubuhnya macet seketika. Kini dengan jelas Farah bisa melihat wajah dari perempuan itu. Separuh mukanya tertutupi rambut yang basah di area mata, hanya berupa bulatan dengan warna putih. Bibirnya panjang sampai ke ujung telinga, sedangkan hidungnya terlihat rata. Farah menjerit tanpa suara. Dia terus mencoba untuk membuka pintu kamarnya. Dia sadar tidak mungkin sosok wanita di depannya itu adalah manusia. Sumingkir, apa mate? Ucap wanita itu tanpa menggerakkan mulutnya. Farah terjatuh. Kakinya benar-benar terasa lemas. Jantungnya berdegup kencang sampai terdengar di telinganya sendiri. Cukup lama mereka saling menatap. Tubuh Farah gemetar tidak terkendali. Air matanya tumpah tanpa ia sadari. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Batin Farah ketakutan. Jedar. Terdengar suara guntur yang begitu keras sampai membuat kaca jendela bergetar. Farah yang kaget langsung memejamkan matanya, dan saat kembali melihat ke sisi tempat tidur, sosok wanita itu sudah lenyap dari pandangan. Tanpa berpikir dua kali, Farah langsung beranjak menyambar ponsel dan tas bepergiannya. Dia tahu ada yang tidak beres dengan semua ini.
Setelah mengunci pintu rumahnya, Farah langsung berjalan keluar. Rintik hujan masih membasahi jalanan. Tanpa tahu harus kemana, langkah kakinya terus saja bergerak tanpa arah tujuan. Hingga dia menemukan sebuah halte. Di tempat itu, Farah berhenti, mencoba untuk menenangkan pikirannya berulang kali. Ia berusaha menghubungi Angga, namun sama sekali tidak ada jawaban. "Mana sih si Angga?" kata Farah jengkel. Udara semakin dingin, rintik hujan juga tak kunjung reda. Farah sudah mulai menggigil kedinginan. Sedari tadi, ia sedang mempertimbangkan pergi ke rumah ibunya atau menyusul Angga. Jika Farah pergi ke rumah ibunya, pasti orang tua itu akan mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat jengah. Tapi kalau dia pergi menyusul Angga, takut sampai kota itu akan larut malam. Sedangkan sampai saat ini, suaminya juga tak kunjung membalas pesan dan panggilannya. Hingga tanpa sadar, tempat di mana ia duduk mulai sepi. Hanya tersisa Farah dan satu orang perempuan yang sudah berumur. Entah kenapa, Farah sedikit risih dengan perempuan itu. Sedari tadi, dia merasa selalu diperhatikan. Pada awalnya, Farah berpikir mungkin dia salah mengenakan pakaian atau ada sesuatu yang tidak wajar di tubuhnya. Namun, saat mengecek beberapa kali, semua tampak normal. "Dok, kamu nggak apa-apa?" tanya wanita itu. Farah menolehkan kepalanya ke sekitaran, mencoba mencari orang lain di sekitarnya. "Saya, Bu," tanya Farah memastikan. "Iya, kamu," kata perempuan itu. Saya baik-baik aja. Memangnya kenapa ya, Bu?" tanya Farah penasaran. "Oh, dari tadi saya itu lihat kamu gelisah. Apa karena wanita yang ngikutin kamu itu?" tanya perempuan itu sambil menunjuk ke salah satu pohon tidak jauh dari tempat mereka duduk. Farah langsung menolehkan kepalanya ke arah tempat di mana perempuan itu menunjuk, namun dia tidak mendapati seorang pun. "Saya sendirian aja dari tadi, Bu. Memangnya ada orang yang memperhatikan saya?" ucap Farah sambil menelan ludah. "Iya, makanya sedari tadi saya di sini. Takut kalau orang itu niatnya buruk sama kamu," ucap wanita itu. Farah mengangguk. Ia kembali menoleh ke arah pohon yang dimaksud oleh perempuan yang ada di sebelahnya. Kini dia bisa melihat sosok wanita yang hadir di kamarnya tadi tengah berdiri melihat ke arahnya. "Dok, lebih baik kamu pulang. Sebentar lagi sore. Apapun yang sedang terjadi di hidupmu sudah garis Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan tipu daya mereka," ucap perempuan itu. Farah kembali menoleh ke samping, namun betapa terkejutnya dia. Jantungnya kembali berdetak keras. Perempuan tadi sudah menghilang tak kemana. Kini hanya tersisa dirinya seorang di halte tersebut. Panik, segera Farah meraih ponselnya. Buru-buru ia memesan taksi online. Setidaknya jika dia berada di keramaian, dia akan sedikit merasa tenang. Tujuannya kali ini adalah pusat perbelanjaan. Sekitar 10 menit lamanya Farah menunggu dengan cemas. Pandangannya selalu melihat ke sekitar, berharap ada orang yang datang, hingga satu mobil berhenti tepat di depan halte. Farah tahu itu adalah taksi online yang dia pesan. "Farah," tanya sopir laki-laki saat sudah membuka kaca mobil samping. "Ya Mas," jawab Farah yang langsung menuju ke arah mobil. Selama perjalanan, Farah hanya terdiam. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan kejadian yang sudah menimpanya. Apa dia mulai gila? Terus saja Farah menatap ke arah luar jendela, melihat rintik hujan yang semakin deras. Hingga saat melintasi sebuah tempat makan, seketika dahinya berkerut. Cepat-cepat Farah mengusap kaca jendela yang mengembun untuk memastikan kalau ia tidak salah lihat. "Mas Angga?" tanya Farah saat sepintas mengenali mobil suaminya.
Buru-buru, ia mengambil ponsel dan segera membuat panggilan ke nomor suaminya. Beberapa kali, Farah mencoba menghubungi Angga, namun tidak ada jawaban. Hingga pada panggilan kelima, barulah Angga mengangkat panggilannya. "Halo, Assalamualaikum," ucap Angga di seberang sana. "Waalaikumsalam, lagi sibuk?" tanya Farah. Baru aja selesai meeting. Ada apa ya, Far?" tanya Angga. "Kapan kamu pulang?" ucap Farah. Besok sore juga udah sampai rumah." "Kamu kenapa ya?" kata Angga. Farah terlihat menghela nafas. "Kemarin..." Farah ingin bercerita pada suaminya. Dia sudah tidak tahan mengalami ini sendirian, akan tetapi ucapannya dipotong oleh Angga. Sebentar, nanti aku telepon lagi ya," kata Angga. Cep, panggilan mati. Farah menurunkan tangannya, melihat layar ponsel yang masih menampilkan nomor telepon suaminya. Hatinya tiba-tiba saja menjadi tak karuan. Pada awalnya, dia berharap Angga bisa mendengarkan keluh kesahnya, tapi memang sepertinya laki-laki itu sedang sibuk. Sopir taksi online yang sedari tadi mengemudi sedikit merasa aneh dengan kelakuan penumpangnya. Dia sudah banyak sekali mengantarkan seseorang. Sesekali ia melirik ke arah Farah yang sekarang terlihat menunduk lesu. "Mbak," kata si driver. "Iya Pak," tanya Farah sambil mengusap matanya yang memerah. "Mau coklat Mbak? Tadi kebetulan pas saya mau berangkat, anak saya ngasih permen coklat banyak banget," ucap driver tersebut. Farah terkekeh. Dia menerima beberapa permen coklat yang diberikan oleh sopir itu. "Bapak namanya Murdi ya?" tanya Farah. "Ya Mbak, saya Murdi. Kadang kalau anak saya lagi sedih, dia itu bisa ketawa lagi setelah makan permen coklat," kata Pak Murdi. Farah tersenyum. Segera ia membuka bungkus permen itu dan langsung memakannya. Efeknya sungguh luar biasa. Dia sendiri merasa heran apa yang terkandung di dalam permen coklat ini sampai bisa memberikan ketenangan. "Makasih ya Pak," kata Farah tersenyum tulus. Pak Murdi terlihat mengangguk-angguk. Lantas selanjutnya mereka saling berbincang satu sama lain. Walau tidak membicarakan tentang permasalahan Farah, tapi justru membicarakan kisah hidup Pak Murdi. "Ya kadang kita itu tidak perlu mencintai seseorang seutuhnya Mbak, karena kita sendiri kan juga butuh cinta itu. Nah, saat istri saya meninggal, seolah dunia runtuh. Sempat saya mikir buat menyusulnya, tapi saat melihat anak-anak, saya tahu dia hidup di dalam mereka," kata Pak Murdi tersenyum. Tapi bagaimana kalau kasusnya, kalau istri Bapak, maaf, selingkuh sama orang lain? Apa Bapak bisa menerima itu semua?" tanya Farah spontan. Dia teringat dengan berbagai isu sosial seputar perselingkuhan dalam rumah tangga. "Ya itu semua kembali ke diri kita Mbak. Saya tidak bisa menjawab apa yang akan saya lakukan, karena saya sendiri juga tidak pernah mengalaminya. Tapi yakin deh Mbak, kehilangan seseorang karena kematian itu berat," ucap Pak Murdi. Farah termenung, meresapi kata-kata Pak Murdi. Sejenak kejengkelannya kepada Angga pun lenyap. Dia mungkin juga akan merasakan hal yang sama saat ini. Dia begitu mencintai suaminya itu. Entah jika suatu hari dia ditinggal mati olehnya, apakah dia akan kuat menerimanya? Jauh lebih baik menjalani apa yang ada dengan sebaik-baiknya Mbak. Percuma mikirin apa yang belum terjadi, lanjut Pak Murdi saat melihat Farah kembali termenung. Farah mengangguk, mengiyakan Pak Murdi. Bukan waktunya untuk memikirkan apakah Angga peduli dengannya atau tidak. Masalah yang menimpanya saat ini harus segera ia selesaikan. Setelah mempertimbangkan semuanya, Farah memilih untuk pergi ke rumah ibunya. Untungnya, Pak Murdi mau mengantarkan Farah meski tanpa biaya tambahan. Tapi karena Farah sendiri merasa tidak enak, justru malah ia memberikan ongkos 2 kali lipat kepada sopir taksi online tersebut. Kini, Farah sudah berdiri di depan rumah milik ibunya. Dia pandangi sekilas rumah dengan gaya minimalis tersebut.
Assalamualaikum, salam Farah sambil mengetuk pintu depan. Waalaikumsalam, Farah, ucap seorang perempuan parubaya. Masuk, masuk, masuk. Tumben gak ngasih kabar, lanjut Bu Nur sambil meminta Farah untuk masuk ke dalam rumah. Tadi baru keluar, Mas Angga lagi keluar kota 3 hari. Ya udah deh sekalian mampir. Kalau boleh aku juga mau tidur di sini, kata Farah saat sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Ya ndak apa-apa Tondo, justru ibu malah seneng. Pas kebetulan kakakmu juga lagi pergi, kata Bu Nur mengiringi Farah menuju meja makan. Berarti pergi kemana? Tanya Farah penasaran. Ke rumah mertuanya, paling juga 2 hari lagi baru pulang, kata Bu Nur. Farah mengangguk-anggukan kepalanya. Ingin rasanya ia menceritakan semua kejadian yang dilaluinya beberapa malam ini pada ibunya. Tapi saat melihat wajah tua ibunya, ia mengurungkan niatnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah petaka dari Netra Kala. Asli nih, serem banget deh. Nih bener-bener dari part 1, part 2 tuh teror yang dialami itu bener-bener mengerikan ya. Farah itu bener-bener parah dapat teror. Farah yang parah dapat teror. Dan kuat banget ya Farah di sini ya. Dia sampai ngajak temennya untuk bermalam di rumahnya pun dia tetap juga tuh ngalamin teror yang sama. Dan sebenarnya apa sih maksud dari teror ini semua? Dan motifnya belum kelihatan nih. Pelakunya apa dan motifnya apa belum ketahuan di part kedua ini. Tapi jujur ya, dari part 1 dan part 2 ini scene-nya horor banget sih kalau menurut saya pribadi ya. Keren pakai banget. Terima kasih Mas Dika atas kisahnya yang luar biasa, atas izinnya saya untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya untuk saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan oh ya, buat teman-teman yang suka baca, wajib banget nih mengunjungi karya karsanya Netra Kala. Karena kisahnya keren-keren banget ya teman-teman ya. Bisa juga diikuti atau di follow akun Twitter dari Netra Kala biar teman-teman bisa tahu kisah terbaru apa lagi nih dari Netra Kala. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.